Kita langsung lanjutkan perbincangan ke Mas Solid. Mas Solid, Ya. kita kan juga pengen masyarakat nih ya, kalau memang adalah pajak-pajak dan lain sebagainya, tapi kembali lagi lah ke rakyat begitu. Rakyat merasakan efek positifnya, merasakan kesejahteraannya, walaupun dari wacana kebijakan ini kan nantinya akan dikembalikan kepada Bansos, kepada BLT dan lain sebagainya. Tapi akan seperti itu memangnya? Ya, jadi konsep pajak itu kan sebenarnya melakukan redistribusi kesejahteraan. Ya. Jadi bukan hanya untuk mengejar target penerimaan, tapi juga bagaimana keadilan dalam memperoleh kesejahteraan. Jadi konsep misalnya bansos atau perlindungan sosial itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang permanen. Ya. Karena kalau negara selalu membuat bansos sebagai unggulan untuk mengentaskan kemiskinan, itu tidak efektif. Ya. Bansos itu memberikan bantuan untuk mengurangi beban hidup. Bantalan. Ya, ketika mereka kena shock, kena terpukul ekonominya, dikasih bantalan. Itu konsep dari bansos. Maka yang sebenarnya yang paling penting adalah sebenarnya membuat bagaimana lapangan kerja itu tercipta. Bagaimana lapangan kerja itu tercipta? Investasi harus bagus. Ya. Dunia usaha juga harus mudah. Kan begitu. Kemudian dari sisi permintaan nih, ya jangan dipukul terus daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat itu terus melemah, nanti dunia usaha bikin produk nggak ada yang beli, ya kan? Jadi dari dua sisi ini, PHK juga. Iya, dari dua sisi ini, dari sisi usaha, iklim investasi diperbaiki. Sekarang contoh nih, kalau dalam investasi itu ada namanya ICOR. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Sederhananya gini, itu adalah indikator menunjukkan suatu negara itu efisien atau boros dalam investasinya. Indonesia termasuk paling boros karena ICOR-nya 6,3, tinggi sekali di negara-negara ASEAN. Nah, harusnya ini dulu diperbaiki. Nah, tadi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Agus Pambagio. Ya memang problem utama kita itu di masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dan kepastian hukum. Sekarang banyak sekali nih barang-barang impor ilegal masuk ke dalam negeri kan? Nggak ada pajaknya. Iya. Mereka masuk menghancurkan pasar domestik kita, ya. Penerimaan negara juga hilang. Gitu kan? Praktek misal sekarang ini fenomena judol yang PPATK kemarin angkanya fantastik ya. 900T katanya transaksinya. Ini adalah fenomena di mana penegakan hukum kita tidak berjalan dengan baik. Pinjol juga marak luar biasa. Itu artinya ekonomi kita ya banyak masuk ke sektor-sektor yang shadow, yang tidak masuk dalam sektor formal. Dan ini adalah sekali lagi masalah hukum, penegakan hukum dan kepastian hukum. Itu yang harus diperketat. Itu yang harus diperbaiki sehingga kebocoran-kebocoran ekonomi ini bisa ditekan. APBN kita penerimaannya juga bagus. Baik, Mas Khalid, kalau di DPR kan PKS ini salah satu yang cukup keras begitu ya mengkritisi. Tapi secara keseluruhan untuk fraksi-fraksi sendiri mayoritas suaranya seperti apa? Tentu dalam kesepahaman kita ingin melihat ya. Saya lihat juga teman-teman di Komisi 11 di beragam fraksi memberikan masukan yang konstruktif. Masukan yang bagus kepada pemerintah. Dan tapi artinya lebih banyak yang mendukungkah atau bagaimana? Meminta meninjau ulang. Ya, karena memang anggota-anggota DPR ini kan setiap kali ketemu di dapilnya konstituennya pasti ditanya. Ditanya, Pak, Bu, ini gimana ekonomi susah, kenapa pajak naik? Tentu saya kira anggota-anggota DPR RI yang turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, akan menyampaikan aspirasi itu. Karena seperti Pak Presiden Prabowo sampaikan, melihat ekonomi jangan hanya dari statistik, juga dengarkan secara langsung aspirasi, suara hati dari masyarakat. Nah, tugas anggota DPR kan menyuarakan itu. Kita kan kepanjangan tangan, kepanjangan lidah ya, dari masyarakat. Ketika masyarakat bersuara, tolong nih usaha kita lagi susah, ekonomi kita lagi susah, ya tolong ini pajak jangan naik. Dan itu kita sampaikan. Dan PKS ya, kami niatan menyampaikan kritik kepada pemerintah ini niatannya baik gitu, agar jangan sampai ekonomi justru semakin tambah kurang bagus. Baik. Jadi targetnya juga tidak tercapai begitu ya harapannya ya. Mas Agus, kalau kita melihat di media sosial rame loh Mas terkait kebijakan PPN 12% tahun 2025, bahkan juga ada, ini saya mengutip ya, viral yang juga beredar di masyarakat, penarikan pajak tanpa timbal balik kepada masyarakat adalah kejahatan. Bahkan ada juga yang menyerukan untuk frugal living, jangan beli barang ini, itu, dan lain sebagainya. Lantas seharusnya seperti apa mungkin kalau masukan dari Mas Agus
terkait hal ini agar tidak juga menimbulkan polemik yang berlebihan ke depannya, Mas Agus? Iya, sekarang ini kan republik kita republik buzzer ya. Jadi yang menjelaskan kepada publik banyak itu buzzer yang belum tentu dia paham. Karena kan buzzer-buzzer bayaran ini ya. Jadi dan tidak paham ekonomi. Jadi maksud saya, tadi saya katakan kita ini punya uang yang beredar tinggi sekali. Kalau tadi Pak Wali katakan bahwa ya, investasi kita rasionya tidak tinggi karena sebelum investasi sudah dipalak dulu. Jadi FDI-nya kabur lah. Belum di daerah, belum di mana-mana. Jadi itu yang diberantas dulu. Nah, saya berharap yang namanya penegakan hukum itu harus, karena kita susah itu kan ada penegakan hukum yang hampir tidak ada begitu. Uangnya banyak beredar, kita berpotensi semua dikeruk tanpa bisa dinikmati oleh rakyat karena masuk ke suap, masuk ke korupsi, masuk ke mana-mana. Itu bereskan dulu. Nah, terus pemerintah berburulah di situ. Kalau dia tidak mau berburu ke atas, artinya pemerintah ini tidak berfungsi dong. Masa berburunya ke bawah? Nah, jadi hal-hal semacam itu yang memang paling mudah ngambil PPN. Itu sebenarnya tidak 1% loh. Kawan-kawan menghitungnya jadi 9%. Ya kan? Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya sudahlah. Ini mumpung masih punya 1 bulan, batalkan saja. Buat perpres PP gampang kok. Selesaikan, tunda dulu. Sampai betul-betul pemerintah bisa menanganinya. Soal program-program, kalau tidak ada uang ya nggak usah lah. Masa kita negara bansos ini kan sebetulnya makan gratis itu juga masuk dalam bansos menurut saya. Karena itu memberi makan orang miskin, itu terhina sekali menurut saya. Kasihlah mereka pekerjaan. Sekarang kemarin 10 tahun infrastruktur digas, banyak tanah-tanah pertanian yang habis. Nah, petani sudah jual tanahnya selalu sudah tidak bisa apa-apa, orang dia tidak punya kemampuan selain bertani. Jadi buruh tani semakin banyak. Berkat infrastruktur itu kan tanah pertanian banyak dikonversi. Adakah pemerintah tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh masyarakat yang tanahnya sudah habis itu? Nggak ada. Jadi jangan terapkan lagi kenaikan PPN. Tahan dulu, cari investasi yang baru, tegakkan hukum, selesai. Baik. Mas, lantas seperti apa ya kira-kira win-win solutionnya begitu mengamankan APBN, tetapi kelas menengah kemiskin ini tidak menjadi dalam tanda kutip bulan-bulanan begitu agar mereka tidak turun kelas. Seperti apa solusinya? Ya, begini, saya sempat WA dengan Ketua Serikat Buruh. Mereka kan sudah juga menderita begitu. Nah, sekarang gini, kan tahun ini saja di mana hotel dan sebagainya ekonomi ke atas turisme kan biasanya mengeduk untung ada di 2-3 bulan terakhir setiap tahun. Ini sudah dilarang dihemat 50%. Mereka mati loh. Mereka drop. Karena hotel-hotel kita itu 40% tergantung pada APBN. Suka atau tidak suka. Nah sekarang bagaimana? Ya sudah yang ada saja dengan pendapat yang ada dan tertibkan. Saya yakin ketika penegakan hukum ditertibkan termasuk pinjol, judol dan sebagainya itu. Kan ada uang beredar. Pinjol itu membuat rakyat semakin miskin. Kok ya? Dilarang tapi cuma sekedar, sekarang sudah hilang lagi. Yang Kominfo ketangkap terus diapakan? Uang itu sekian triliun ada di mana? Itu loh, itu jelaskan pada jangan pakai buzzer. Pakailah juru bicara resmi. Yang saya juga kaget, juru bicara presiden ada 50 orang sekarang kan. Itu 6 orang yang utama gajinya setara dengan menteri, dengan eselon 1. Ini justru uang itu dihamburkan dengan 130 menteri dan wakil menteri, saya pikir kok aneh gitu. Itu saja dibereskan dulu mumpung belum 100 hari. Oke, jadi kita harapannya juga masih ada evaluasi yang akan dilakukan pemerintah sebelum nantinya akhirnya benar-benar memberlakukan kebijakan PPN 12% ini. Terima kasih banyak Mas Agus Pambagio dan juga Mas Solid sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih.